Shalom, hai guys, apa kabarnya? Kita ibadah online lagi nih sekarang. Hai Westrup, apa kabar? Juga Timur 1, Timur 2, Ciledug, Serpong, youth-nya semuanya, juga Pakuan dalam nama Yesus. Juga bagaimana kabarnya Sauter? Bagaimana dengan Jakut? Wow, youth gitulah. Tik-tak. Dan Yesus adalah luar biasa, penuh mujizat. Sebelum firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau ibadah firman, mendengarkan firman, mujizat Engkau hadir, bicara di hati setiap pribadi youth. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa firman Engkau ke dalam nama Yesus. Diberkati semua yang mendengarkan, dalam nama Yesus. Amin. Pasti semua dalam keadaan menyenangkan. Firman Tuhan hari ini kita mau bicara mujizat. Anak muda gitu loh pasti suka banget sama mujizat-mujizat. Orang-orang yang dalam Yesus pasti hidupnya itu lepas dari kesukaran demi kesukaran. Jadi kayak COVID, lagi di rumah terus, lalu belajarnya di rumah, lalu main-mainnya di rumah, lalu segala sesuatu di rumah, nggak gampang untuk keluar. Tapi kita punya mujizat. Kalau kita sedang ngalamin kesukaran, ada jalan keluarnya dengan Tuhan. Gimana guys caranya supaya kita dapat mujizat? Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Jadi dikatakan dari firman ini, barang siapa berkata. Siapa aja boleh berkata, karena katanya barang siapa. Jadi yang berkata mamanya, papanya, sahabatnya, teman-teman sekarang di tempat ini yang sama-sama ibadah berkata, maka katanya gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah, gunung ini kalau pada mau bawa gunung supaya move, itu bisa aja. Tapi untuk apa juga ya, gunung pindah-pindah, keuntungannya apa gitu. Nah tapi artinya Tuhan mau bilang ke kita bahwa yang paling nggak bisa untuk kita lakukan, yang limited bagi manusia itu, tapi bagi Tuhan unlimited. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Nah tapi di sini dikatakan percaya apa yang dikatakannya. Nah guys, kita kalau berkata-kata itu ada mujizatnya loh. Kata Tuhan, percaya apa yang dikatakannya. Jadi bukan Tuhan lagi yang ngomong, tapi yang bicara tuh kita. Kita bicara, maka apa yang kita mau, waktu kita bicara supaya mujizat terjadi, maka firman Tuhan ini bilang hal itu akan terjadi. Yang penting di sini rumusnya adalah bicara. Jadi kalau kita lagi pergi ke satu tempat, lalu ada kesukaran, atau sekarang ini lagi kesukaran, maka kita berbicara supaya itu dihilangkan, terjadi. Jadi kemarin Mami ketemu di anak-anak yang lagi pada sekolah, ada tes dari gurunya. Dia bilang, wah nggak bisa nih, susah banget gitu. Mana dia lagi bete juga gitu untuk belajarnya. Dan dia berdoa supaya bisa belajar dan berdoa supaya bisa. Dan dia cerita nih, share sama Mami. Dia bilang, saya berdoa loh. Waktu saya berdoa, terjadi deh. Dapat angka yang bagus dan juga jadi punya kekuatan untuk belajar. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Iya nak, memang dunia ini banyak pencobaan. Lagi belajar di sekolah nggak ada yang teman, nggak ada orang yang kasih tahu, gurunya juga dari komputer. Tapi kita punya Allah yang setiap saat, setiap waktu tolong kita. Ada mukjizat di dalam Dia, dan Dia akan menolong kita setiap waktu. Hari-hari kita penuh mukjizat. Amin. Jadi waktu kita ngomong nih, terjadi mujizat. Teman-teman mau minta apa sekarang ini? Mau minta yang mustahil, itu terjadi. Nah, Mami ingat satu kali, Mami bilang bahwa anak Mami untuk ke Amerika. Terus waktu itu Mami ngomong aja di gereja. Mungkin yang sekarang ini ibadah online pernah dengar, Mami bilang di Jakarta, "Hai teman-teman, anak saya akan ke Amerika," gitu. "Anak saya akan ke Amerika." Terus kata anak saya suatu kali bilang begini, "Mah, gimana sih bilang-bilang ke Amerika? Gue sih nggak apa-apa nggak ke Amerika," katanya. Tapi ini orang-orang teman-teman pada ngomong katanya gini, kapan ke Amerikanya? Kapan? Udah deket ya ke Amerikanya, pada nanya-nanyain katanya. Terus Mami ketawa gitu ya. Tapi Mami ngomong aja, anak gua ke Amerika, mau sekolah di Amerika. Satu hari ada surat nih, biasa Mami kan banyak surat, banyak kertas-kertas, tapi bukan surat-surat yang bagaimana, biasa kan ada jawaban surat listrik udah dibayar, kira-kira kayak gitu deh. Nah, apalagi urusan-urusan dengan gereja. Jadi ya kalau ada surat disisihin dulu gitu karena banyak. Tapi satu kali anaknya Mami yang satu lagi bilang begini, "Itu ada surat loh. Ini kayaknya penting deh. Kenapa? Tuh kalau ada yang mau ikut, ada bimbingan untuk orang yang anaknya mau ke Amerika, di seminaring katanya." Terus Mami sama Papi ke sana, pergi ke tempat itu. Diterangkan ke tempat itu dan nggak dapat beasiswa. Tapi kan Mami biasa beas surga. Soalnya uang Mami di surga unlimited, nggak terbatas. Ngomong aja katanya, terjadi. Jadi uang Mami di surga nggak terbatas. Nah, satu kali udah itu kita daftar dan dia dites bahasa Inggrisnya di Amerika dikatakan lulus dan dia sekolah di Amerika. Sampai sekarang dia lagi ambil S3 bagian education, pendidikan. Nah, teman-teman ngomong, "Hai Yud, Mami pernah ngomong nih di gereja, nanti di Pakuwon akan ada acara Yud yang luar biasa, lebih dari Hillsong." Wow, kalau di Australia soalnya orangnya sedikit. Kalau di Jakarta kan ada 10 juta gitu loh ke Indonesia. Jadi Mami bilang lebih dari Hillsong bukan apa-apa, Hillsong keren. Tapi kita kan orangnya banyak. Jadi guys, waktu Mami bilang gitu, pasti Yud nanti kita mau bikin mujizat-mujizat. Ada anak-anak muda yang datang, lalu nyembah Tuhan, kita mau TikTok. Ini apa coba TikToknya? Tahu nggak?
menari untuk Yesus. Nah, jadi kita semua sama-sama mau nanti nari deh, di Pakuwon sama-sama. Nah, itu akan terjadi. Ngomong, yes, miracle worker dari Tuhan. Kalau mau punya apa yang diinginkan, siapa yang mau punya motor, ada yang mau punya, minta ke maminya mobil. Kata Tuhan, apa saja dari Markus 11 ini, apa saja yang engkau katakan, enggak bimbang, maka terjadi. Apa saja dari Markus 11 ayat 24 yang kamu minta dan doakan, percaya. Jadi kita kalau percaya tuh enggak, minta sembarangan aja. Tuhan, saya minta mobil nih, pengen mobilnya yang ya gitu-gitu deh, yang ala-ala youth gitu. Terus waktu minta itu biasa-biasa aja. Tapi kita mesti punya iman yang betul-betul agresif. Ya, iman yang enggak bimbang, iman yang teguh, ya, iman yang victory. Bawa kemenangan, enggak terus. Kalau victory itu artinya kita terus yakin bahwa kita menang, yakin bahwa apa yang kita imankan, kita percayai itu terjadi. Maka terjadi apa yang diminta. Minta teman hidup, belum boleh. Masih 5 tahun lagi kan yang mahasiswa, yang SMA masih 7 tahun lagi tamat mahasiswa, yang SMP apalagi. Jadi entar kan TH-TH-nya. Oke, kita nggak lagi ngomong TH nih, tapi boleh-boleh berdoa untuk TH. Dan katanya apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Guys, mulai hari ini perkataan kita penuh mujizat. Perkataan kita didengar dengan Tuhan. Perkataan kita adalah sungguh-sungguh luar biasa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan mujizat melalui perkataan kita. Perkataan kita adalah firman Tuhan. Karena itu kita mau mulai hari ini mujizat demi mujizat. Karena orang-orang youth yang percaya Tuhan Yesus nggak lepas hari-harinya dari mujizat. Karena Yesus setiap hari buat mujizat demi mujizat. Itu juga yang dikatakan di Alkitab ke Musa waktu mau melakukan, memerintahkan supaya mujizat-mujizat. Waktu itu ada seperti pandemi sekarang ini, COVID, seperti banyak hal kesukaran-kesukaran di orang Israel di Mesir. Tapi Tuhan bilang, hai Musa, katakan, saya mau pakai mulut engkau. Jadi Tuhan selalu berkata-kata, ada mujizat-mujizat melalui mimpi, sekarang penglihatan, dan kita katakan, kita lakukan, karena ini zamannya, zaman mujizat, karena kita perlu mujizat. Supaya apa guys? Supaya semua orang tahu bahwa Yesus kita hidup, pencipta langit dan bumi, dan kita udah punya Dia. Dan kita mau kasih tahu, ada KKR, ada revival di youth, bahwa orang muda youth dari orang-orang percaya, pembuat mujizat, menggentarkan orang, banyak orang berlutut kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan tutup dan kita akan berdoa untuk yang sakit, dan kita akan berdoa untuk terima Yesus dan sekaligus menutup acara ini. Mari kita semua angkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di dalam nama Yesus terima kasih semua youth yang saat ini bersama-sama ibadah pembuat mujizat. Hari-harinya pembuat mujizat. Mereka menyatakan bahwa mereka punya Tuhan Yesus. Dan orang-orang sekitarnya tahu bahwa mereka orang-orang pembuat mujizat. Melalui perkataannya terjadi. Apa yang mereka minta terjadi Tuhan. Youth KKR, Youth Revival. Banyak orang di Jakarta bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini aku berdoa untuk orang-orang yang sakit COVID, yang lagi isolasi, yang di rumah sakit. Di dalam nama Yesus, aku tumpangkan tangan sembuh. Dan juga yang sakit jantung, sakit ginjal, di dalam nama Yesus sembuh. Dan juga yang terikat rokok, yang terikat alkohol, terikat ngobat-ngobat, terikat dengan segala hal,
yang mengikat dan membuat sangat-sangat tertekan. Di dalam nama Yesus aku lepaskan ikatan-ikatan iblis, ikatan-ikatan yang membuat mereka tidak damai sejahtera, terkekang, dan mereka semua menderita. Aku katakan di dalam nama Yesus, lepas dan semua sejahtera, damai. Mereka saat ini dibaptis Roh Kudus. Mereka orang-orang yang punya api di dalam kehidupannya, punya kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa supaya mereka semua menjadi orang-orang pembuat mujizat. Dan saat ini apabila di antara saudara-saudara yang sama-sama ibadah belum menerima Yesus secara pribadi, mari sama-sama berdoa supaya bukan karena papa mama, bukan karena agama apapun juga, tapi personal pribadi terima Yesus. Ikuti doa Mami saat ini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku minta supaya Tuhan Yesus masuk ke hatiku. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku. Aku menerima Engkau dan aku menjadi anak Engkau. Dari Yohanes 1 ayat 12. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah diselamatkan di dalam nama Yesus. Mari kita tutup ibadah. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Youth bersukacita, youth pembuat mujizat. Dan aku berkati setiap pribadi dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan. Mereka semuanya punya kuasa. Mereka semuanya diberkati keuangannya. Mereka semua sehat. Mereka semua pintar. Mereka semuanya sukacita. Turun penghibur dari surga kepada mereka. Oleh karena mereka punya Engkau. Oleh karena dirumahkan saat ini tidak menjadi mereka boring semuanya. Tapi mereka semua ada di dalam damai sejahtera Engkau. Aku turunkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah kepada youth yang ibadah hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, terima kasih, ibadah kita selesai semua dalam sukacita. Haleluya. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.